semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Pertama-tama saya mau memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice untuk kalian, ini murni pendapat saya pribadi. Jadi segala sesuatu dalam dunia trading, di dalam dunia kripto ini adalah tanggung jawab si trader itu sendiri ya teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang Bitgert nih, Bryce teman-teman, karena ada info yang cukup menarik juga yang katanya Bryce ini adalah pesaingnya Cardano untuk kedepannya di dalam segi kecepatan blockchain, dan juga adalah killer dari AVAX atau pembunuh dari AVAX Avalanche teman-teman. Ada beberapa berita yang cukup menarik yang bisa saya sampaikan untuk di Bitgert ini, tetapi untuk koin Bryce atau Bitgert ini bisa didapatkan di Get.io teman-teman. Jadi teman-teman harus dior lagi. Hari ini saya akan bahas harga tertingginya per 24 jam ada di 0,12, terendahnya ada di 106. Dan mungkin kripto ini berada di dalam fase sideways-nya teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini di dalam satu hari nggak ada perubahan yang cukup signifikan di koin Bryce ini, ada di bawah juga. Mungkin ini bisa dijadikan salah satu portofolio juga untuk teman-teman. Di sini ATH-nya itu ada di atas juga. Candlenya ataupun statistiknya ada di tengah-tengah. Jadi bisa dikatakan ini dalam fase sideways ya teman-teman untuk koin Bryce ini sendiri. Yang pertama nih teman-teman, kita akan membahas dulu terkait dari Cardano ya. Katanya Bryce ini yang digadang-gadang, dikatakan analis kripto itu bisa mencapai market cap-nya Cardano untuk kedepannya. Nah memang kalau dalam waktu depan ini kalau menurut saya masih berat ya, masih jauh secara untuk supply itu kan masih banyak, dan perbedaan dari Cardano itu cukup jauh sekali teman-teman. Cardano memang sempat menyentuh di posisi ketiga ya teman-teman, peringkat ketiga dari seluruh aset cryptocurrency, tepat di bawah Ethereum, di atasnya di bawahnya BNB juga. Sehingga Bryce ini secara blockchain juga memiliki blockchain lebih cepat, secara fiturnya itu blockchain yang lebih cepat, dan fee-nya lebih murah, tapi secara supply itu masih kalah dengan Cardano. Jadi jika di compare itu ya 50-50 ya teman-teman. Secara fitur kekuatan itu lebih unggul di Bryce ini teman-teman, secara kecepatan 100.000 dan juga hampir tidak ada fee-nya. Tapi secara supply itu masih menang Cardano karena supply dari Bryce ini masih cukup banyak teman-teman. Nah tapi kedepannya, apakah kedepannya benar si Bryce ini bisa mencapai market cap-nya Cardano? Kemungkinan bisa, tapi tidak dalam waktu dekat ini teman-teman, karena secara supply-nya sendiri masih banyak, jadi membutuhkan pemburningan setiap hari. Tapi cukup menarik di sini, setiap harinya itu ada metode burning teman-teman. Kalian cek saja di BSC Scan, itu setiap harinya itu ada pemburningan, dan itu bukan hanya setiap hari tapi setiap menit ada pemburningan. Jadi misalnya kalau dikalikan dalam satu hari itu pastinya akan banyak token ya. Lalu dikalikan selama 1 bulan, selama 1 tahun, tentunya akan banyak sekali supply yang berkurang. Dan itu merupakan salah satu momentum positif untuk si Bryce ini jika ingin menaikkan melewati market cap-nya si Cardano itu sendiri teman-teman. Selanjutnya kita membahas terkait dari si Avalanche nih teman-teman, dimana banyak dari kripto beranggapan bahwa Bryce ini akan menjadi killer dari Avalanche atau AVAX ini, pembunuh dari AVAX ini teman-teman. Setelah sebelumnya teman-teman juga tahu bahwa blockchain Avalanche itu memiliki kecepatan transaksi dan juga fee yang cukup murah, di mana dia pernah dikatakan sebagai pembunuh dari Ethereum. Itu sebelum peluncuran si Bitgert teman-teman. Tapi setelah adanya si Bryce ini, ia digadang-gadang juga pembunuhnya si Avalanche, si Bitgert ini. Jika Avalanche ini pembunuh Ethereum, Bitgert ini menjadi pembunuh Avalanche teman-teman, karena rantai BRC20 telah membuktikan rantai yang lebih baik daripada rantainya si Avalanche. Dan alasan terbesar Avalanche dikatakan sebagai pembunuh Ethereum karena rantai yang lebih cepat, biaya gasnya lebih murah, dan kompatibilitas EVM dari Avalanche, karena atau dulu-dulunya itu dikatakan sebagai pembunuh Ethereum si Avalanche ini. Namun hal ini tidak berlangsung lama karena rantai Bitgert telah terbukti menjadi sebuah rantai terbaik setelah menawarkan rantai yang cepat dan biaya gas terendah daripada Avalanche ini teman-teman. Memang cukup jauh ya jika dibandingkan Bitgert dan Avalanche secara kecepatan transaksi dan juga fee-nya. Kompatibilitas rantai fee-nya adalah hal lain pesaing dari Avalanche terberat.
Tapi ada lebih banyak lagi yang dilakukan oleh tim Bitrise, yaitu beberapa banyak proyek yang dimiliki di blockchain. Memiliki 100 lebih proyek setiap bulannya yang akan membuat Avalanche itu akan jauh ketinggalan dari si Bitgert ini, teman-teman. Memang benar ya, kita melihat dari beberapa misi dari tim si Bitrise itu setiap bulannya dia menargetkan untuk memasukkan startup di dalam setiap fee-nya itu, yaitu di dalam 100 project itu. Jadi jika dalam 1 tahun tentunya itu akan banyak project yang berjalan di jaringannya si BRC20 ini, teman-teman. Jadi seandainya nanti banyak market-market kripto atau token-token yang berjalan di jaringannya BRC20 itu kemungkinan besar akan menarik minat para investor untuk bergabung di dalam ekosistemnya si Bitrise ini, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini adalah chart ataupun candlestick dari Bitrise ini. Bitrise ini pernah berada di ATH 0,18 itu ya, teman-temannya, pada 7 Maret tahun 2022. Dia pernah berada di ATH, terus didam lagi karena jika teman-teman punya project untuk memasukkan Bitrise ini di dalam portofolio teman-teman, sekarang Bitrise ini sedang berada di fase sideways-nya, teman-teman. Mungkin karena ada faktor dari Bitcoin itu sendiri, mengapa dia sideways seperti ini, karena Bitcoin itu harus tembus di area 48.500 baru ada di aman. Terus Bitrise ini masih sideways di area sini, teman-teman, di area 0,11. Ada beberapa hal yang harus ditembus oleh Bitrise ini. Ini supportnya ada 1, 2, 3-an lah, teman-temannya di situ. Ada supportnya di situ. Supportnya 1, 2, 3 di bawah. Terus untuk resistennya ada beberapa resisten juga yang tidak mampu ditembus oleh si Bitrise ini. Ada 3 resisten yang tidak mampu ditembus nih di area 0,13 nih, teman-teman. Ada 3 di sini. Terus Bitrise ini berada di fase sideways-nya nih, teman-teman. Apakah nanti kedepannya akan dump ataupun pump? Saya pikir itu akan menjadi pump ya untuk si Bitrise ini, karena Bitcoinnya itu kemungkinan besar akan pump, karena di bulan April nanti itu nggak ada kabar-kabar negatif sekali dari fundamentalnya si Bitcoin. Jadi kemungkinan besar akan pump, tembus dulu di area sini, mengejar area resisten yang di sini, mengejar area resisten di sini. Setelah tembus di area resisten ini, kemungkinan besar akan koreksi dulu sebentar, teman-teman. Koreksi dulu sebentar sebelum menaikkan, sebelum terjadi kenaikan yang mungkin sampai di ATH baru, membuat ATH baru, ataukah menyamakan ATH sebelumnya, teman-teman. Sebelumnya seperti itu dulu. Yang pasti si Bitrise ini sedang berada di fase sideways-nya. Apakah teman-teman ingin membelinya, itu bisa didapatkan di platform Get.io ya, teman-teman ya. Tapi feeling saya ini bakalan naik karena ini koreksi sebentar, terus naik kembali, tembus di area sini dulu lah, teman-teman. Kira-kira terdekatnya itu ada di area sini 0,14. Setelah itu baru tembus di area 0,14 sekian. Terus ini 0,5 teman-teman, 0,5an. Setelah tembus baru koreksi sebentar lalu naik kembali. Saya pikir seperti itu ya, teman-teman, untuk pola candlestick dari si Bitrise ini. Karena jika kita melihat dari segi indikator juga, ini adalah indikator yang cukup bagus untuk si Bitrise. Kita lihat di sini ada RSI-nya, dia sudah memasuki fase overbought nih, udah melewati fase over pembeliannya di area sini. Terus dia menuju area oversell-nya. Karena kecenderungan dari candlestick, jika dia sudah sampai di area overbought atau over pembelian seperti di sini, dia akan turun. Di sini malah over sekali, turun parah, teman-teman. Begitu juga sebaliknya. Jika RSI-nya menunjukkan arah oversell, terlalu banyak penjualan, dia akan punya kondisi akan berbalik arah nih, teman-teman, akan naik lagi arahnya. Seperti itu, dia menuju arah bawah dulu, mungkin sampai area sini. Setelah itu baru melanjutkan kenaikannya, teman-teman. Apakah nanti bisa tembus di area 0,13, nanti kita bahas selanjutnya ya, teman-teman. Oke, sekian dulu informasi dari saya pada hari ini. Semoga informasi saya bermanfaat. Jika videonya bagus silahkan di like, jika tidak bagus silahkan di unlike juga, teman-teman. Oke, sekian informasi dari saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.